Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil karim Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila muallif hadzal kitabi Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari ala hadi inniyah kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya, fasiwakun. Ya. Lalu kemudian sunnahnya wudu adalah bersiwak. Ardon pada ukuran lebarnya, apa tempatnya itu? Putri Ardon. Mansubun binas il khafid ya. Oke. Ardon pada ukuran lebarnya ya fil asnani ya itu berada di dalam gigi, di kedalaman gigi ya. Zahiran wa batinan, luar dan dalamnya gigi. Nah, itu semua harus kena siwak itu. Ya. Watulan dan pada ukuran panjangnya ya itu fil lisani, ke dalam lidah. Ya, jadi lidah juga disunnahkan sebenarnya dikasih kena siwak. Lidah tak ya. Ya. Karena terdapat hadis yang sahih, laula an asyukka, andai kata tidak menyulitkan, saya tidak menyulitkan ya, karena fi'il mudhari. Ya, andai kata saya tidak mau menyulitkan atas umatku, maka sungguh saya akan perintahkan mereka bisiwaki. Ya, bisiwaki untuk melakukan siwak ya ketika setiap kali berwudu. Ya. Apa tempatnya itu? Ya. Bukan. Amro ijabin, artinya perkara wajib. Apa tempatnya? Maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlaknya la amartu. Ya. Di situ. Bukan penafsirannya kulla wudu'in, bukan. Kulli wudu'un, bukan. Dia maf'ul mutlaknya la amartuhum. Ya. Jadi kan kata Nabi, seandainya saya tidak tidak mau menyulitkan umatku, maka saya akan perintahkan dia, umatku, untuk melakukan siwak setiap kali wudu. Ya. Cuman Nabi menimbang kembali, kalau Nabi perintahkan siwak itu kepada umatnya, maka itu akan membuat umatnya Nabi itu merasa kesulitan. Setiap kali wudu siwak lagi. Nah, makanya Nabi memang memerintahkan ya. Cuman perintahnya itu perintah sunnah. Jadi yang dimaksud dalam hadisnya Nabi ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki, kata-kata la amartuhum itu adalah amro ijabin, perkara wajib ya. Nah, meskipun sebelumnya ya Nabi memang memerintahkan, tapi perkara sunnah, anjuranji. Maksud daripada hadis Nabi ini adalah perintah wajib ya, perintah wajib. Apa lagi? Berhasil siwak dengan
tiap-tiap yang kasar. Semua yang kasar. HP-mu juga bisa memakai, pulpen juga. Yang penting kasar nih. Nah, sekalipun dengan seumpama ya khirkatin, kain, care-care. Nah, bajumu pakai siwa. Tidak ada nada apa siwa. Nah, sekali bajunya nak pakai bisa. Atau asnanin, ya atau asnan atau kain yang lusuh, kain lusuh. Ya, agak kasar. Jadi sama kayak khirkatin, sama-sama kain. Cuma asnanin ini dia atap tafsiriyah. Dia lebih spesifik kainnya kusut. Kain kusut. Nah, tapi adapun kayu itu lebih afdol daripada selain kayu. Ya. Durrihi. Dan adapun paling utamanya kayu yang dipakai untuk bersiwak durrihi adalah kayu-kayu yang punya bau yang durrihi tibi. Ya, tayyibi bisa juga. Kayu yang memiliki bau yang enak, ya, yang bagus. Nah, itu sunnahnya. Jangan juga kayu itu yang ada duri-durinya. Sisa gitu. Nah, ya paling afdolnya ya paling afdolnya kayu yang punya bau yang bagus al-aroku adalah kayu arok. Ya, ini lebih spesifiknya. Nah, kan paling afdolnya pakai siwak itu adalah kayu. Ya, spesifik lagi. Paling afdolnya kayu yang punya bau yang bagus. Spesifik lagi, paling afdolnya kayu yang paling bagus baunya kayu arok. Itu yang dijual itu. Nah. Labi usbuhi tidak ya tidak termasuk ya. Tidak termasuk artinya apa? Anda tidak akan mendapatkan sunnahnya bersiwak bi usbuhi kalau dengan memakai jari-jarinya. Ya. Nah, jadi tidak mendapatkan pahala siwak kalau pakai jari-jari. Ya, ya, walau khusnatan koma. Nah, sekalipun jari-jarinya kasar. Sekalipun kasar jari-jarinya. Nah, tetap juga tidak disunnahkan bersiwak. Khilafan ya berbeda pendapat ya kepada apa yang dipilih pendapat tersebut oleh Al-Imam Nawawi ya. Jadi berarti kalau Imam Nawawi dia membolehkan ya bersiwak dengan jari-jari. Selainnya itu tidak disunnahkan ya. Jadi Imam Nawawi ini diperhitungkan sekali pendapatnya. Jadi ada dua imam yang sangat diperhitungkan pendapatnya, itu Imam Nawawi dengan Rafi. Cuman kalau misalnya berbeda pendapat ini Imam Nawawi dengan Rafi, lebih dipilih pendapatnya Imam Nawawi. Ya. Kalau misalnya beda pendapat jumhur ulama dengan Nawawi Rafi, berarti diambil pendapatnya Nawawi Rafi. Saking dipertimbangkannya itu fatwanya ini Imam Nawawi Rafi, karena memang ulama besar ini. Ya. Nah, bahkan ketika para ulama yang lain mayoritas itu berpendapat dan misalnya ini halal, kemudian Nawawi Rafi bilang tidak, lebih dipilih pendapatnya Imam Nawawi Rafi. Ya, cuman kalau antara Imam Nawawi Rafi lagi beda pendapat, lebih dipilih Imam Nawawi ya.
Majhul. Hmm. Sesungguhnya dimuakkadkan itu yang namanya siwak. Ya, sekalipun bagi orang yang tidak ada gigi. Ya, apanya itu mau nak kasih kena kalau tidak ada giginya, ya gusinya atau lidahnya. Kan tadi disunahkan juga dikasih kena lidah. Ya, jadi kalau tidak ada gigi ya gigi palsumu. Gigi palsumu kasih kena atau lidahmu. Anda ada gigi palsu juga ya gusi. Anda ada juga lidahmu ya kasih kena misalnya mulu mimi sini. Ya, yang jelas sunnah ya. Sangat dimuakkadkan ini yang namanya siwak. Ya, untuk tiap-tiap kali wudhu. Ya, dan untuk setiap kali melaksanakan sholat fardhiha, apa tempatnya itu? Fardunya dan sunnahnya, nafliha, fardhiha wa nafliha. Kasrah, cocok dibaca kasrah. Apa kedudukannya? Badal, badal ba'di min kulli. Jangan Anda fokus ke bentuknya sholat itu mufrad. Ya, Anda fokus kepada maknanya sholat itu kan berapa sholatnya banyak nih. Ya, ada fardu, ada sunnah mutlak. Jadi fardhiha wa nafliha. Dan cocok memang jadi badal karena ada domir yang kembali ke mubdal minhu. Ada hak tuh. Wa in sallama min kulli rak'ataini. Ya. Sekalipun dia telah salam dari tiap-tiap dari 2 rakaat, ya tetap sunnah lagi siwak. Jadi jangan bilang di awal sholat saja siwak disunnahkan. Tidak. Pokoknya setiap kali 2 rakaat bangkit lagi tambah 2 rakaat siwak lagi. Salam lagi, bangkit lagi untuk menambah 2 rakaat siwak lagi. Ya, jadi itu dianjurkan terus siwak itu. Ya. Atau sekalipun dia telah bersiwak untuk wudhunya. Ya, jadi sekalipun waktunya wudhu sudah memang bersiwak, bukan berarti tidak disunnahkan lagi bersiwak ketika sholat. Enggak. Tidak satu paket. Lain tuh dia siwaknya wudhu, lain tuh siwaknya sholat. Ya, sekalipun tidak ada pemisah bainahuma antara keduanya. Huma itu kembali ke mana? Kembali ke sholat dan wudhu. Sekalipun tidak ada pemisah bainahuma antara sholat dan wudhu itu fasilun. Sebuah pemisah. Ya, jadi tetap disunahkan wudhu meskipun pas baru sudah kan waktunya wudhu bersiwai. Nah, sekalipun baru sudah lebat ji wudhu langsung sholat ji, tidak pergi-pergi kemana ji. Sudah wudhu langsung sholat, tetap di sholatnya itu disunahkan lagi siwak. Tapi hal yang seperti ini itu haisu lam yaksha. Apa tempatnya itu tanajjus? Tanajjusu. Masdar. Tanajjasa ya tanajjasu tanajjusan. Ya. Begini artinya. Dari segi dia tidak khawatir bernajis mulutnya. Berarti objek ya, maf'ulun bih.
Jadi sekiranya dia tidak khawatir, dia khawatir. Yaksha artinya kan khawatir, takut. Lazim atau muta'addi itu? Lazim berarti tidak butuh maf'ul deh. Ya, berarti tanajjusu fa'ili. Sekiranya tidak khawat, sekiranya tidak takut bernajis mulutnya. Kalau misalnya yaksha ini muta'addi, berarti kalau kamu katakan ini yaksha dia lazim, berarti pada maf'ulnya itu harus dikasih harfu jarbah. Kalau kita katakan yaksha, kalau kamu anggap itu yaksha lazim. Lazim kan tidak butuh maf'ul. Kalau misalnya seandainya ada maf'ulnya harus dikasih huruf jarbah. Seperti ikhtasso. Wazan-wazan ifta'ala itu lazim semua. Seperti ikhtasso. Makanya di kitab nahwu itu ikhtasso bil mudhari, terkhusus pada fi'il mudhari. Nah, itu harus selalu dikasih huruf jarbah itu kalau fi'ilnya lazim kemudian ada maf'ulnya. Kalau mau anggap memang ini yaksha lazim, berarti maunya kalau mau jadikan tanajjusa maf'ul objek harus ada harfu jarbah. Nah, kecuali mau anggap memang yaksha muta'addi ya enggak apa-apa, langsung tanajjusa. Karena di sini tidak ada harfu jarbah, berarti tanajjusu dibaca rafa'i. Ya. Tapi ala annahu naibul fa'il. Lam yuhsya tanajjusu famihi. Sekiranya atau dari segi tidak dikhawatirkan bernajis mulutnya. Nah, mending dikasih majhuli. Karena kan yaksha lazim. Ya, jelek kalau misalnya keliru kalau misalnya anu lazim ada maf'ulnya baru tidak kasih harfu jarbah. Nah, di sini tidak ada harfu jarbah tuh, berarti satu-satunya jalan ya kalau memang tanajjus itu objek ya jadikan majhul itu yuksha. Loh? Naibul fa'il kan pada dasarnya objek. Kemudian dirafa. Jadi dia pengganti fa'il. Sekiranya atau dari segi tidak dikhawatirkan bernajis mulutnya. Jadi itu ya, dibolehkannya bersiwak pada saat wudhu dan pada saat sholat, pokoknya bersiwak terus sih, itu dari segi ketika dia tidak khawatir mulutnya akan bernajis disebabkan darah yang muncul kalau selalu bersiwak. Jadi kalau misal selama tidak ada kekhawatiran bilang kalau selalu kayak ini bersiwak berdarah nanti inuku gusiku. Nah, kalau berdarah kan otomatis najis mulut. Nah, kalau ada kekhawatiran seperti ini cukup siwaknya itu di wudhu saja, tidak usah di sholat. Ya, atau misalnya dia sholat tahajud banyak rakaatnya, ya cukup dia bersiwak di awal sholat saja, tidak usah di setiap 2 rakaat. Kalau ada kekhawatiran gusinya akan berdarah. Kalau tidak ada kekhawatiran, maka dia disunnahkan bersiwak terus mulai dari wudhu, sholat. Setiap kali menambah 2 rakaat, siwak lagi. Jadi catatannya itu ya, tidak ada kekhawatiran mulutnya akan bernajis, ya disebabkan darah yang mengalir dari mulut yang sering kena kayu siwak. Apalagi kalau kasar sekali kayunya. Nah, itu apa? Itu sunnahnya siwak li khabril Humaidi. Karena ada hadisnya Imam Humaidi Natun. Jadi jayyidin itu isim sifat tapi jamid. Isim sifat jamid itu tidak ada kata dasarnya. Natun nih. Dengan sanad yang bagus. Banyak rakaat nih. Tidak ada. 2 rakaat pakai siwak.
bila siwakin. Itu lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Mau seandainya sadar ki, ya. Jadi 2 rakaat tapi pakai siwak lebih afdol daripada 70 rakaat tapi tidak pakai siwak. Jadi 2 rakaat sama dengan 70 rakaat kalau pakai siwak. Bahkan lebih afdol yang 2 rakaat itu pakai siwak. Jadi bayangkan itu orang sholat sunnah pakai siwak lebih baik nih daripada 70 rakaat. Daripada sholat sunnah tidak pakai siwak, ya 2 rakaat jadi dapat pahala 2 rakaat. Apalagi kalau dipakai siwak ketika sholat sunnah fajar, yang pahalanya dunia dan seisinya, dikali 70 rakaat. Nah, mulai dari sekarang beli siwak. Itu guru kami di pondok itu, pimpinan pondok Kiai Haji Abdul Latif Busyra itu pokoknya tidak pernah lepas siwak. Ya, tidak ada siwak tangannya nak pakai. Ya, tidak ada siwak anunya santri nak pinjang. Jadi bisa pakai siwaknya temang. Yang penting minta izin. Ya. Pokoknya setiap kali wudhu, makan, pergi mak baca, pokoknya tata itu bersiwak. Karena itu satu waktu itu nung guru pergi mak baca. Nah, di tempat pak baca itu sebelum makan itu mau bersiwak. Tapi periksa kantornya tidak ada siwak. Nah, tapi ndak mulai makannya kalau tidak bersiwak. Tiba-tiba muncul siwak di depannya. Ndak tahu dari mana. Langsung itu nak pakai. Itu ya kami sebagai santri juga sudah meyakini beliau itu memang wali. Ya, banyak sekali nih karomah-karomah yang sudah didapati dari para santri itu. Termasuk saya. Saya itu pernah mau bertanya sama beliau. Kan pernah suatu pengajian itu, pengajian umum. Mau selesai pengajian, kita dipersilahkan untuk bertanya. Nah, saya muncul dalam benak saya ingin bertanya tentang kan di situ guru lagi bahas tentang masalah motivasi kepada santri untuk terus belajar, terus memikirkan belajar. Nah, itu saya muncul di benakku itu mau bertanya tentang masalah bagaimana itu kalau misalnya ada akhwat mau diajar tapi lewat telepon. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Belum aku tanyakan, langsung guru bilang, nah itu juga kalau santri jangan dulu ingat-ingat itu perempuan, jangan telepon. Apa ini belum pikir bertanya, langsung dibahas. Dan sudah ada memang beberapa santri yang begitu, termasuk guru saya Ustaz Syaib juga pernah itu mau bertanya tentang masalah sholat Jumat. Nah, tentang masalah sholat Jumat yang terjadi di beberapa desa itu, padahal berdekatan semua berdekatan semua masjidnya dalam satu desa itu, tapi sholat Jumat semua. Seperti di daerah Buku itu, satu desa itu jaraknya masjid itu di situ ya sekitar 100 meter ada lagi masjid. Itu sholat Jumat semua. Sedangkan kan di dalam mazhab Syafi'i itu satu kampung ya satu masjid yang ditempati sholat Jumat. Selama masih didengari suara toaknya, suara azannya di sana, ya harus di situ, tidak boleh di masjid cabang, ya harus di masjid pusat. Nah, itu yang mau ditanyakan sama guru saya. Berangkatlah dia bawa Kitabatul Mu'in di rumahnya nung guru. Sampai di sana, Assalamualaikum, disuruh duduk. Nah, langsung pas sudah duduk, belum bertanya, langsung bilang nung guru, itu juga masalah sholat Jumat, tidak akan ada habisnya itu sampai hari kiamat. Tidak usah dibahas. Ikuti saja adat yang sudah berlaku di situ. Belum bertanya ini.
ya. Ya, banyak, masih banyak sebenarnya itu. Ada juga biasa santri yang lihat dengan mata kepalanya itu waktunya nungguru mau dijatuhi kayu besar sekali karena sementara renovasi dulu itu asrama putri itu pas lebar di atasnya itu kayu langsung pindah itu kayu pindah sendiri ndak tahu langsung belok pas mau dijatuhi sama nungguru. Makanya santri itu ya mereka sudah yakin, ya, kami sebagai santri itu yakin kalau beliau itu wali, ya. Banyak sekali nih karungannya dilihat santri, ya. Oke, lanjut nih. eh Walau tarakahu awalaha, seandainya dia meninggalkan siwak di awalnya, di awal sholat, tadarokahu tadarokahu apa tempatnya asna itu juga tadi awalah sama ji apa tempatnya itu apa lebih tepatnya zorob, ya. Seandainya dia meninggalkan siwak di awal sholat, eh, lalu dia maka dia jawab nih, jadi jawab dari lau syarat, maka dia menyusul siwak, artinya ya bersiwak asna'aha di pertengahan sholat, bisa pertengahan sholat nalaksanakan di sholat baru bersiwak bisa. Kalau nalupai di awal sholat di fi'lin ya dengan gerakan yang sedikit, gerakan yang tidak dihitung sebagai gerakan banyak, ya 3 kali, ya maksudnya gerakan sedikit ya tidak berturut-turut misalnya mulai dari angkat anunya nambi siwaknya di kantongnya, berhenti, lanjut lagi kasih pindah ke mulutnya, gosok 1 kali, kemudian berhenti gosok lagi 1 kali. Jadi jangan begini ya, saat itu batal itu sembahyang tak karena gerakan yang banyak itu. Pokoknya 3 kali berturut-turut itu sudah dianggap batal sholat, ya. Tapi kalau gerakannya ya gerakan yang besar memang, kalau memang persendiannya yang bergerak. Kalau misalnya jari-jari saja yang bergerak begini, biar itu 1000 kali tidak batal juga. Jadi yang dianggap gerakan banyak itu ketika yang bergerak itu persendian, ya. Kalau berturut-turut itu 3 kali batal nih sembahyang, ya. Ada nanti juga dijelaskan di sini. Nah, kata amumi ya jadi itu dikiaskan seperti berimamah, sorban di kepala imamah, ya. Jadi kan ada dalilnya boleh orang memakai imamah sementara di pertengahan sholat atau pakai songkok sementara di pertengahan sholat, ya tidak apa-apa, ya, selama tidak melakukan gerakan yang banyak. Nah itu dikiaskan ke siwak juga, ya boleh juga siwak. Dimuakatkan juga ya untuk baca Quran, baca hadis, baca ilmu syariat, kitab-kitab, ya, apalagi taghayyuri famin, ini penting, atau ketika berubah mulut, rihan, ya rihan au apa tempatnya rihan, apa tempatnya rihan, bau ataupun warna, berubah bau mulutnya atau berubah warnanya mulut,
warnanya giginya. Ya, itu disunahkan siwak. Sangat disunahkan itu. Ya, karena bisa mengganggu kenyamanan orang. Ya, apalagi baru sudah makan anu berminyak, ada bawangnya, pergi sembayang ya. Sikat gigi dulu, bersiwak dulu. Apa tempatnya Rihan? Maf'ulnya siapa? Nah, tagoyuri famin. Nah, berubahnya mulut pada bau. Kurang tepat, kurang tepat. Yang tepatnya sesuai kaidah. Min hasil covid terus. Kalau dapatnya nun asap min hasil covid ini lagi. Yang paling tepat apa? Apa tadi? Apa? Tamyiz. Tamyiz. Tamyiz dari tagoyuri famin. Berubahnya mulut. Coba begini. Tamyiz itu menjelaskan apa? Dua yang dijelaskan tamyiz. Zat dengan nisbah. Iya, zat dengan nisbah. Bilangan itu masuk dalam kategorinya zat. Ya, jadi dua yang dijelaskan tamyiz. Zat dengan nisbah, hubungan kata yang samar. Zat itu diantaranya masuk adat bilangan, mikdar ukuran, sibul mikdar dengan makanan nau'an litamyizi. 4 itu. Nah, kalau nisbah hubungan kata yang samar. Nah, di sini tamyiznya menjelaskan nisbah, hubungan kata antara taghayyurun dengan famun. Ini kan samari, berubah mulut. Bisakah berubah mulut? Mulut begitu terus ji. Orang yang sumbing tidak mungkin berubah jadi bagus mulutnya. Yang bagus tidak mungkin jadi sumbing. Tidak bisa berubah mulut. Jadi kemunculannya Rihan adalah menjelaskan sesuatu yang samar antara kaitan taghayyurun dengan famun. Berubah mulut. Karena samar di situ. Bagaimana cara? Masuk ke akalmu itu mulut berubah. Jadi kemunculan Rihan menjelaskan itu. Sama tasabbaba Zaidun arkon. Bercucuran Zaid keringatnya. Antara tasabbaba dengan Zaidun kan samari. Bagaimana caranya ada orang bercucuran? Atau bagaimana caranya ada orang bercucuran? Muncul arkon keringat menjadi tamyiz. Ngejelaskan itu kalimat yang samar. Nah, di situ tamyiznya dia muhawwalun anil fa'il. Tasabbaba Zaidun arkon. Bercucuran Zaid keringatnya. Mana sebenarnya yang lebih cocok jadi fa'il? Zaid atau arkon? Arkon. Berarti itu tamyiznya muhawwalun anil fa'il. Dia dialihkan daripada kedudukan fa'il. Awalnya memang dia lebih cocok jadi fa'il. Tapi enggak. Tidak jadi fa'il di situ. Nah, di sini muhawwalun anil anil mudhafun ilaih. Nah, sebenarnya antara famun dengan rihan lebih cocok mana yang jadi mudhafun ilaih? Kan famin mudhafun ilaih. Taghayyuri famin. Rihan. Nah, jadi dia muhawwalun anil mudhafun ilaih. Dia lebih cocok jadi mudhafun ilaih. Berubahnya bau mulut begitu. Maunya taghayyuri fami, taghayyuri rihi famin. Maunya begitu. Ya. Ya, apalagi aulaunan sama maktuf sebab seumpama tidur. Ya, berubahnya bau itu ya karena faktor dia baru bangun tidur. Apalagi sebelum tidur makan nih. Atau makan makanan yang tidak sedap baunya. Ya, tidak sedap ya. Tidak sedap baunya karihin. Ya. Karena banyak makanan yang tidak sedap baunya tapi enak. Durian, ikan masak, cumi. Ya. Apalagi ausin min atau gigi. Berubahnya gigi ya. Taghayyuri
sinin, berubahnya gigi. Binahwi sofratin, dengan seumpama kuning giginya, pakai siwak. Austiqodin min naumin, jadi dia ataf ke tagoyuri famin, atau bangun dari tidur. Dia ataf ke naumin ya, naumin sebelumnya. Dengan seumpama tidur atau dengan seumpama bangun dari tidur. Wa iradatihi, dan jangankan bangun tidur, ingin tidur saja disunahkan. Wa iradatihi, ingin tidur. Wa dukhuli masjidin, dan karena masuk masjid. Ya, kalau dukhuli itu sudah atap ke tilawati, ya. Dan masuk masjid juga siwak. Masuk rumah juga manzilin, tempat singgah. Manzilun, minzalun. Manzilun. Wa fis sahari, dan pada waktu sahur juga disunahkan siwak. Dan ketika sakratul maut, ihtidar. Sebagaimana yang menunjuk atasnya hadis Bukhari Muslim. Kalau dapat kata-kata sahihah ini berarti Bukhari Muslim. Ya, sebagaimana ada dalil dari Bukhari Muslim. Wa yuqalu, dan dikatakan, kenapa dibaca anna ba'da qala ini? Ya. Dan dikatakan bahwasanya siwak, tapi tidak apa-apa juga. Itu kalau misalnya kita punya argumen, ya sampaikan nih. Kenapa bisa juga sebenarnya dibaca anna di sini? Karena ada tempatnya tuh. Apa tempatnya? Yuqalu, naibul fa'il. Toh al-munsabaku min anna wa ma ba'daha. Ada tempatnya. Jadi bisa juga baca anna. Bisa juga baca inna karena ba'da qala. Sesungguhnya siwak, apalagi innahu, ya, sesungguhnya siwak memudahkan keluarnya ruh. Jadi itu kalau ada sakratul maut, si mata pakai kami siwak supaya mudah keluar ruhnya. Nah, itu saya juga pernah ada nenekku itu sakratul maut, pokoknya di sampingnya terus ke kasih siwak supaya cepat kasih yang lepas itu. Ya, susah itu kalau orang sakratul maut itu ya sakit itu narasa. Jadi mending berdoa ki. Kalau misalnya rekan tidak ada mi jalan mau memantau mati ya semata di situ mi diperbolehkan mendoakan orang mati. Ya. Ya. Nah, bisa. Ya, ada hadisnya. Kalau misalnya putus asa mikir hidup, bisa berdoa mati. Ya Allah, idza kanatil hayatu khairun minni, maka matikanlah saya. Ada hadisnya. Ya, kalau misalnya mati itu belum bagus untukku, ya hidupkan saya. Gitu. Kalau memang pantas kak mati, kasih mati mak cepat. Gitu. Ya. Bisa berdoa mati. Mendoakan orang yang sakratul maut supaya cepat keluar nyawanya, bisa juga. Ya. Meskipun tidak ada ya. Meskipun tidak ada secara spesifik dalilnya mendoakan orang yang sakratul maut supaya cepat mati, tapi ada dalilnya memakaikan siwak kepada orang mati supaya cepat keluar nyawanya. Ada dalilnya. Ya, dikias ke situ.
apa ilatnya, apa tujuannya kita menggunakan siwak kepada orang yang sakaratul maut? Supaya cepat mati. Ya, apa ilatnya kita mendoakan orang mati yang sedang sakaratul maut? Ya, ilatnya supaya cepat juga mati. Jadi siwak saja dibolehkan ya menjadi alternatif supaya cepat mati itu orang yang sakaratul maut, apalagi mendoakan. Ya, bisa. Ya, sebagian mereka para ulama mengambil pendapat dari itu. Ya, ya. Jadi karena ada hadis, karena ada akhbar. Ya, saya juga tidak dapat hadisnya, tapi yang jelas ada dalilnya para ulama tentang disunnahkannya menyiwakkan orang yang sakaratul maut. Nah, karena dalil itu, sebagian ulama mengambil pendapat kalau siwak itu juga ta'akkuduhu lil maridi, sangat muakkad kepada orang yang sakit. Akhadha ba'duhum min dzalika ta'akkudah maf'ul. Ta'akkudahu lil maridi. Sunnah muakkadnya siwak kepada orang yang sakit. Ya, dan seharusnya atau seyogyanya oh ya. Seyogyanya dia berniat siwak sunnatah maf'ul. Maf'ulnya siapa? Yanwiya. Seyogyanya dia berniat bersiwak as-sunnata, berniat sunnah. Agar supaya diberi pahala atas siwaknya. Ya, jadi kalau misalnya asal siwaki saja, tidak berniat sunnah, tidak berniat untuk mendapatkan sunnahnya siwak, tidak ada didapat pahala sunnah siwak. Jadi kita dianjurkan untuk berniat setiap kali siwak. Tapi berniatnya ini itu ketika tujuannya itu bukan ibadah. Kalau tujuannya ibadah, biar tidak berniat siwak. Karena dijelaskan di sini. Haitsu lam yakun fi domani ibadatin. Fa in kana fi domaniha kal wudu'i lam yuhtaj liniyatin li syumuli niyatiha lahu. Ya, jadi kalau misalnya tujuan bersiwaknya adalah sebuah ibadah seperti wudu, sholat, itu tidak dianjurkan berniat. Karena sudah masuk itu dengan tujuan wudunya, dengan siwaknya satu paket itu tetap dapat pahala. Ya kalau misalnya bersiwak karena busuk mulutnya, itu kan busuk mulut itu kan tujuan yang bukan ibadah, itu diperlukan niat supaya bisa dapat pahala sunnah. Jadi seperti itu ya. Jadi kata-kata seyogyanya berniat ini, berniat sunnah supaya bisa dapat pahala siwak ketika tujuannya adalah bukan ibadah. Banyak tadi tujuan-tujuan yang bukan ibadah, bau mulut. Kalau baca ilmu syar'i, ibadah atau bukan itu? Ingin membaca ilmu syariat, ibadah, menuntut ilmu. Mana yang seperti tujuannya bukan ibadah? Itu berubah, bau mulut, bangun tidur, hendak tidur, apalagi ya ingin bercumbu juga sama istrinya juga disunahkan siwak, ya, disunahkan siwak juga. Oke, jelas di tauji itulah, karena ada juga dalilnya di Fathul Qorib itu as-siwaku mustahabbul likulli halin. Siwak itu disunnahkan untuk semua keadaan. Yang penting bukan keadaan buruk. Mau mencuri pakai siwak, jangan. Ya, artinya ya memang mustahab likulli halin, tapi ya jangan kamu maksudkan supaya dapat pahala pencurianmu pakai siwak. Pernah ada bertanya anggota begitu. Ketawa guru. Ya. Anu baik, keadaan-keadaan baik disunahkan siwak. Semua ya. Banyak sebenarnya keadaan kondisi yang kita dianjurkan siwak. Yang penting diniatkan sunnah.
kalau bukan ibadah. Apalagi? Dan dia menelan liurnya awala istiyakihi, pada awal bersiwaknya dia. Nah, telan liurnya. Jadi kalau misalnya pakai kayu arak itu kan ada airnya biasa, ya ditelan. Wa alla yamussahu. Ya, dan dia tidak apa bahasa Indonesia? Menghisap ya. Nah, dan dia tidak menghisap siwaknya. Nah, jadi jangan dimimisi kayak gula-gula siwak. Tapi santri itu begitu banyak sekali. Nah, mimisi terus siwaknya. Ya. Wa yundabu tahlilu qabla siwak. Tapi sunnah ya. Disunnahkan menyela-nyela memang gigi sebelum pakai siwak. Sebelum bersiwak. Disunnahkan di sela-sela memang. Au ba'dahu, atau setelah bersiwak. Ya, dari bekas makanan. Ya, jadi kalau baru sudah makan, ya disunahkan sebelum bersiwak, ya di sela-sela memang dulu gigi. Ambil dulu kotoran-kotoran makanan di gigi, baru pakai siwak. Tapi sunnah ini ya, bisa juga langsung. Ya. Nah, tapi siwak lebih afdol daripada menyela-nyela. Ya, lebih afdol daripada menyela-nyela. Khilafan liman akasa, membedai bagi orang yang sebaliknya. Ya, artinya apa ya? Berbeda pendapatnya orang yang mengatakan lebih afdol menyela-nyela daripada siwak. Liman akasa, membalik. Akasa artinya membalik. Ya, balik nih tadi itu siwaku afdalu minhu. Ya. Tidak dimakruhkan bersiwak, ya. Mana nebul fa'ilnya yukrohu? Ya, bisiwakin, jar majrur. Tidak dimakruhkan bersiwak goi, apa tempatnya goir? Apa tempatnya? Tidak dimakruhkan bersiwak goiruhu. Ya, selain siwaknya. Yang mana sebenarnya di sini jadi nebul fa'il, bisiwakin atau goiru? Goiru ya? Ya. Tidak dimakruhkan dengan siwak goiruhu, selain siwaknya. Ya. Jadi tidak makruh bersiwak pakai siwaknya orang lain, enggak. In adina, jikalau dia izin. Ya, au alima ridohu, atau dia tahu ridhonya pemilik siwak. Ya. Nah, misalnya sudah jadi adat di situ, kalau ada siwak diletakkan berarti bisa dipakai sembarang orang. Ya enggak apa-apa dipakai. Kalau tidak diketahui ridhonya berarti harus izin. Ya, ya siapa tahu mau pakai siwaknya orang. Sudah nak pakai ini, sudah mina pakai, ada di situ bekas bekas giginya, masa mau dipakai? Ya, kecuali dicuci ya. Ya. Wa illa harumah, apabila tidak ada izin, tidak ada izin atau dia tidak tahu ridhonya si pemilik, harumah, maka haram pakai. Ka'afdihi,
ka'akhdhihi min milkil ghairi, seperti mengambilnya dia dari kepemilikan orang lain. Ya, malam tajri'a selama tidak berlaku kebiasaan. Fa'il. Nah, malam tajri adatun bil i'radi anhu. Selama jadi ma-nya ma apa itu? Ma apa itu Putri? Ma masdariyah dzarfiyah. Selama tidak berlaku kebiasaan, ya, dengan cara berpaling anhu dari siwaknya. Ya, jadi tidak haramnya itu kalau langsung dipakai anunya orang selama jadi keharamannya itu ketika kita pakai punyanya orang, ya, pada saat tidak berlaku sebuah kebiasaan, ya, orang yang dipakai siwaknya itu sudah tidak peduli sama siwaknya. Kalau misalnya ada kebiasaan memang di kalangan temannya itu kalau ada tergeletak siwak, berarti itu si pemilik siwaknya sudah tidak peduli sama siwaknya. Nabuam mentong. Nah, kalau berlaku kebiasaan seperti itu, maka kita boleh pakai meskipun tidak izin. Ya, meskipun tidak izin. Meskipun tidak ditahu juga ridonya. Nah, tapi yang jelas kebiasaannya di situ kalau ada siwak tergeletak, berarti orangnya, pemiliknya sudah berpaling, tidak peduli nih. Nah, tapi kalau tidak berlaku kebiasaan seperti itu, ya harus sebelum dipakai pinjam. Pinjam atau ada keyakinan bilang ditahu ridho. Nah, supaya tidak haram. Tapi sekali lagi ini tidak mungkin ya, tidak mungkin nih dipakai punya orang. Nah. Tapi kalau misalnya orang yang betul-betul itu mau dapat pahala, ya pasti pertimbangkan juga. Kalau tidak ada siwaknya, baru yang ada cuma siwaknya orang, nah tidak ada orangnya di situ, pasti di situ antara dia akan diberi pilihan antara dapat pahala banyak, ya, atau jijik pakai inunya orang. Mana kira-kira mau pilih? Jijik pakai inunya orang atau mau dapat pahala? Iya, dapat pahala. Ada banyak siwak Malaysia? Tidak ada. Ya. Ya. Lanjut. Ba'da zawal. Dimakruhkan bersiwak bagi orang yang puasa, ya, setelah tergelincir. Setelah tergelincir matahari. Ya, berarti masuk zuhur itu sampai menjelang buka itu makruh siwak. Ya, iya, makruh siwak. Dimakruhkan bagi orang yang puasa bersiwak setelah tergelincir. Ya, makruh itu. Nah, tapi kalau sebelum tergelincir, sebelum masuk zuhur ke bawah, artinya mulai dari sahur itu sampai sebelum tergelincir itu masih bisa pakai siwak. Ya, masih bisa sikat gigi. Tapi kalau sudah masuk tengah hari, tergelincir matahari sampai menjelang buka itu makruh. Ya, makruh bersiwak. Binahwi, ya, jika tidak berubah mulutnya dengan seumpama tidur. Ya, berarti mafhum mukhalafahnya kira-kira boleh kalau berubah mulut. Ya, kalau berubah mulutnya, kuning giginya, kalau tidak bersiwak ini puasa ini orang. Kalau tidak bersiwak ini ya malu sama temannya kalau bicara, busuk nanti mulutnya.
Ya bersiwak, disunahkan bersiwak, tidak makruh, tidak makruh. Jadi makruhnya ini tadi ketika tidak terjadi dia apa-apa sama mulutnya, ya. Lalu kemudian matmadah, sunnahnya wudhu. Matmadah, kemudian istinsak menghisap-hisap air. Karena mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekurang-kurangnya matmadah dan istinsak adalah menyampaikan air ya ilal fami wal anfi, kepada mulut wal an. Jadi bisa juga wawnya waw ma'iyah ya. Wal anfa bisa menyampaikan air kepada mulut dan hidung. Mulut beserta hidung secara bersamaan. Jadi bisa wal anfa ala annahu maf'ulun ma'ah, bisa. Bisa juga waw atap. Coba aku tanya dulu. Kalau waw atap, mana duluan yang terjadi? Maktuf atau matuf alaih? Kalau pakai huruf ataf waw, mana duluan yang terjadi? Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Umar. Mana duluan datang karena kalau di situ pakai waw? Nah, tidak ditahui. Berpotensi semua. Apakah Zaid duluan baru Umar, atau Umar baru Zaid, atau bersamaan nih? Ya, makanya maknanya huruf ataf waw itu limutlaqil jam'i. Mutlaknya mengumpulkan, maksudnya tidak ditahu mana duluan. Jadi antara famun dengan anfun tidak, karena di sini pakai huruf ataf waw, terserah mau duluan berkumur-kumur atau matmadah. Ya, mau duluan dikasih masuk air ke mulut baru hidung, atau hidung dulu baru mulut, atau bersamaan, terserah. Nah, itu kalau misalnya mau ki tahlilil lafdi, maksudnya mungkin telusuri dari lafaz nahu. Kalau mungkin telusuri lafaz huruf atapnya, berarti itu menandakan karena pakai huruf atap waw, berarti terserah mau duluan mulut baru hidung, mau hidung baru mulut, atau bersamaan, terserah. Karena pakai huruf atap waw. Seandainya di sini pakai huruf atap fa, ya baru harus mulut dulu baru hidung. Lagi? Tapi kan sebelumnya di sini diterangkan famat madatun fastin sakun. Berarti harus duluan matmada baru bisa bayar. Ya. Dan tidak disyaratkan di dalam menghasilkan asal kesunahan wa majhi minhu, memutar-mutarkan air fil fami, di dalam mulut, wa majhi, dan memuntahkan air minhu, dari mulut. Itu tidak disyaratkan. Untuk bisa mendapatkan pahalanya berkumur-kumur, ya tidak mesti harus diputar-putar itu air di mulut baru dikasih keluar, enggak. Ya, biar cuma biar kasih masuk air, baru tidak ada keluar. Yang penting tidak puasa ya. Kalau puasa begitu ya, batal itu puasamu. Berkumur-kumur baru berkumur-kumur 3 kali keluar 1 kali. Ya. Jadi biar tidak dikumur-kumuri masuk ya. Ya, biar langsung dibuang saja, biar tidak dikumur-kumur atau langsung ditelan airnya bisa. Wanasrihi, dan menghembuskannya minal anfi, dari hidung. Nah, jadi biar tidak seperti itu, tetap berhasil mendapatkan sunnah. Yang penting masuk itu air ke hidung dengan ke mulut. Bahkan atau akan tetapi disunnahkan ya. Jadi itu disunnahkan memutar-mutarkan air di mulut atau dihembuskan nih, itu hanya dihukumi sunnah.
Artinya ya double pahala sunnahnya kalau dikasih begitu. Seperti halnya mubalaghah fihima, berlebih-lebihan pada berkumur dan istinsak itu juga sunnah, berlebih-lebihan, ya. Tapi tapi itu berlebih-lebihannya itu disunahkan bagi orang yang tidak puasa, limuftirin, bagi orang yang tidak puasa. Jadi bagi orang yang puasa tidak disunahkan mubalaghah, tidak disunahkan. Karena dikhawatirkan masuk nanti air. Kalau masuk air ya batal itu puasa tak, biar tidak sengaja. Ya, biar tidak sengaja. Berkumur-kumur ke wudhu. Eh, terlanjur air masuk ke dalam ya batal. Ya, batal nih. Biar tidak sengaja ya, biar tidak sengaja. Jadi dianggap batal karena syariat mengatakan tidak sunnah mubalaghah bagi orang yang puasa. Nah, tidak disunahkan. Dari situ nih dalilnya kenapa meskipun kita tidak sengaja pada saat berkumur-kumur masuk air, tidak sengaja, bagi orang yang puasa tetap batal tetap batal puasanya. Karena syariat sama sekali tidak menganjurkan berkumur-kumur berlebihan bagi orang yang puasa. Nah, seandainya syariat menganjurkan berlebih-lebihan berkumur-kumur bagi orang yang puasa, dianjurkan, maka ketika ada orang yang berkumur-kumur terlanjur air masuk ke mulutnya pada saat puasa, yang tidak batali. Tapi kan kenyataannya syariat tidak menganjurkan orang yang puasa berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Makanya kalau tidak sengaja masuk air ke dalam, ya tetap batal, ya. Ya, lil amri biha, karena ada perintah terhadapnya, ya. Wa yusannu jam'uhuma, sunnah hukumnya menggabungkan antara keduanya, antara kumur-kumur dan istinsak, sunnah. Ya, dengan 3 kali cidukan. 3 kali ambil air. Dia berkumur-kumur, kemudian dia mengisap-isap air dari tiap-tiap dari cidukan tersebut. Jadi 1 kali cidukan, 1 kali ambil air, langsung bersamaan hidung dengan mulut. Ya, itu sunnahnya. Ya, sunnahnya juga mengusap semua kepala. Sunnah bagi Imam Syafi'i. Kalau bagi Imam Malik wajib semua, ya. Lil ittibai, karena mengikut kepada Rasul. Nah, dan karena keluar dari perbedaan pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi kalau kan Imam Syafi'i itu wajibnya itu sebagian kepala, bahkan sehelai juga itu sudah dianggap. Kalau Imam Malik wajib semuanya, Imam Ahmad juga. Nah, kalau mau ambil tengah-tengahnya, ikut kepada pendapat yang menganggap sunnah. Ya, sunnah itu mengusap semua kepala. Itu kalau mau ambil tengah-tengahnya, ya. Khurujan min khilafi Malikin wa Ahmada. Fa iniktasara alal ba'di, apabila dia mau meringkas atas sebahagian, ya, maka adapun yang paling utama, ya, adalah adanya itu usapan, ya, an-nasyatu, sekadar ubun-ubun. Ya, titik. Ya. Apa tempatnya anu wa ba'daha? Khobar. Wal aula, sorry. Iya, wal aula.
Dan yang paling utama di dalam tata caranya, ya, di dalam fi kaifiyati, di dalam tata caranya, dia meletakkan kedua tangannya atas bagian depan kepalanya. Ya, itu tata caranya. Mulsikon musabbiha. Apa tepatnya itu? Menempelkan jari telunjuknya. Musabbihatun, jari telunjuk toh? Ya. Dalam keadaan menempelkan jari telunjuknya bil ukhra, dengan jari-jari yang lain. Ya, begini nih. Gini. Ya. Kemudian apa tempatnya mulsikon? Hal. Kalau musabbihata maf'ulun bi. Ya, maf'ulun bi-nya mulsikon. Menempelkan jari-jari. Jari-jari telunjuk dengan jari-jari yang lain. Wa ibhamaihi, ya, dan menempelkan dua ibu jarinya ya, ala sudogoihi, di pelipis. Nah, jadi ibu jari di pelipis. Kemudian dia memberangkatkan dengan keduanya, ya, bersamaan sisa-sisa jari-jarinya. Apa tempatnya goir? Apa tempatnya goir? Bagaimana istisna di sini? Berfungsi wajib, berfungsi boleh tidak, atau ingkanal kalamu nakison? Bagaimana hukumnya istisna di sini? Mana mustasna dulu? Ibahamain. Nah, ya, jelas itu ibahamain. Paling gampang dicari itu ya mustasna. Mustasna minhu-nya mana? Di mana asobi. Ya. Nah, berarti goiro ala annahu mansubun alal istisna. Goiro ibahamaini. Kan ibahamain di situ dikeluarkan dari asobi. Asobi kan banyak, termasuk dua ibu jari. Selain dua ibu jarinya, likofahu, ke tengkuknya. Jadi caranya itu dia berangkatkan bihima dengan keduanya. Sampai kan dimasuk keduanya, ya jari telunjuk dengan yang lainnya dengan ibu jari. Nah, berangkatkan semua ini, pokoknya semua ibu jari, semua jari-jarinya. Nah, cuman kata hima keduanya itu yang dimasuk adalah jari telunjuk dengan ibu jari, ya. Nah, berangkatkan itu ya ma'abakiyati asobi, bersama jari-jari yang lain yang tiga ini. Kemudian selain ibu jarinya itu likofahu, ke tengkuk. Jadi begini. Jadi ibu jari dia jalannya ke tengkuk. Yang empat ini jalannya ke belakang kepala. Begitu caranya. Tsumma yarudduhuma ilal mabda'i. Kemudian dia kembalikan keduanya. Ya, ibu jari dengan jari telunjuk dengan ibu jari dan sisa-sisa jari yang lain tadi. Dia mengembalikan keduanya ilal mabda'i, ke posisi semula. Kembali lagi, kembali. In kana lahu sya'run, jikalau ada bagi dia sya'run. Apa tempatnya itu sya'run? Isim kana. Jikalau ada bagi dia sya'run, rambut, yang kolibu, yang kolibu kan
timbal balik. Yan kolibu. Maksudnya itu sya'run yang kolibu, rambut yang timbal balik, rambutnya itu bisa arah depan, bisa arah ke belakang modelnya gitu. Jadi kalau dia punya rambutnya itu modelnya rambut-rambut yang bisa dikasih poni-poni ke depan, bisa ke belakang juga bisa, ya itu sunnahnya dikasih kembali. Kalau rambutnya ya cuma bisa ke belakang saja, karena ada juga rambut itu dikasih ke belakang saja bisa, kalau dikasih ke depan tidak bisa, langsung rusak anunya rambutnya, ya itu tidak disunahkan dikasih kembali, ya. Jadi yang disunahkan dikasih kembali kalau dia punya rambut model bisa ke depan bisa ke belakang. Kalau ya cuma bisa ke belakang ya tidak disunahkan kembali. Wa illa, kalau tidak, jika tidak, maksudnya ya kalau tidak punya rambut yang model depan belakang, ya gitu. Ya bisanya cuma ke belakang saja. Ada juga yang lari naik. Ya, fal yaktasir ala dihabi. Maka hendaknya dia meringkas atas perginya saja. Nah, berarti ya perginya saja, tidak usah kembali. Amamatun. Jikalau ada di atas kepalanya sorban, au naswatun, atau songkok, ya tidak mau lepas, tidak berwudu, tidak mau lepas sorbannya, susah sekali nak pasang. Nah, masa mau lagi dilepas? Ya berwudu memang sebelumnya baru pakai sorban, tapi ya tiba-tiba kento nah tidak mau lepas sorbannya. Nah, bagaimana itu permasalahannya? Ya, jikalau ada atas kepalanya sorban atau songkok, apa lagi? Oh, fil madi di situ ya? Fil madi tamah. Satu tanya. Oh, dua saya tanya sini. Maka tamma alaiha, dia sempurnakan atasnya, dia sempurnakan di atas sorbannya atau di atas songkoknya. Jadi hak itu kembali ke amama dengan kol naswa. Dia sempurnakan basuhan, maksudnya dia sempurnakan basuhan di atas songkoknya atau sorbannya ba'da mashinna siyatin, setelah mengusap kadar ubun, setelah mengusap sedikit ubun-ubun. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang tidak mau sama sekali lepas songkoknya berwudu, maka dia, nah ini kan Imam Syafi'i kan sunnah diusap semua toh. Nah saya ini orang yang suka sekali misalnya ambil sunnah-sunnah. Saya mau basuh semua kepalaku, tapi ku sayangi juga modelnya sorbanku. Capek sekali Kak pasangi. 1 jam itu kulilit-lilit. Nah, makanya kalau maka lepasi repot jadinya. Sehingga nanti kalau misalnya maka ambil kesunahan, cukup saya ketika mengusap kepala buka dulu sedikit ini, baru usap ini sekadar ubun-ubun, baru pasang kembali, baru disempurnakan nih itu usapan sunnah ke semua sorban. Gitu. Sorbanmu kasih kena. Jadi tidak usah kepala. Itu sudah dapat pahala sunnahnya mengusap kepala keseluruhan. Jadi tidak usah diusap semua rambut, tidak usah dilepas sorbanta baru diusap semua. Cukup saja sekadar ubun-ubun, baru kamu sempurnakan keseluruhannya itu ke sorban. Jadi sorbanmu kasih kena atau songkok. Bagaimana itu kalau songkok? Ya gitulah. Atau perempuan, karena perempuan kan tidak mungkin pakai sorban. Jilbab, cantik sekali di pasang-pasangnya ini moy. Tidak mungkin nalepas itu. Nah dia orang yang mau suka ambil sunnah, ya cukup saja kasih kena saja bagian anunya,
bagian ubun-ubun, setelah itu jilbahnya nan. Tapi bahasa itu kapan jilbah tak deh. Iya. Ya, yang jelas begitu. Kalau mau ambil sunnah, mau ambil sunnah tapi tidak mau lepas sorban tak. Gitu. Jadi begitu caranya ya. Lil ittibai. Itu cara itu karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.